SMP Indonesia Boarding School Bandung. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian desimal. Setelah kemarin kita membahas tentang operasi hitung pada pecahan. Sebenarnya desimal juga masih bagian dari bilangan pecahan, karena pecahan itu bisa diubah menjadi desimal, begitupun dengan sebaliknya. Hanya saja diubah biar lebih mudah aja ya. Hanya saja dipisahkan antara pecahan dan desimal biar lebih mudah aja pembahasannya. Nah, kita langsung aja. Yang pertama itu mengenai perkalian desimal. Sebenarnya untuk mengerjakan perkalian desimal itu sama aja kalau kayak perkalian biasa. Kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah seperti perkalian biasa. Contohnya, nomor 1 itu ada 3,5 dikali 6,7 dikali 6,7. Nah, cara mengerjakannya tinggal kita ubah bersusun ke bawah. 3,5 dikali 6,7 ini sama aja kayak perkalian biasa ya. Kita kalikan. 6 kali 5 35, 7 kali 3 21, 24, 6 kali 5 30, 18, 21. Nah, kita jumlahkan. Ini sama kok prinsipnya kayak perkalian biasa. 4, 3, 2. Nah, yang bedanya di sebelah sini. Hitung jumlah di belakang koma itu ada berapa? Di sini ada 1, di sini ada 1, berarti ada 2. Maka di sini juga di belakang komanya harus ada 2. 1, 2. Nah, berarti hasil dari 3,5 kali 6,7 adalah 23,45. Gampang ya? Nah, sekarang soal yang kedua yaitu 2 dikali 3,07. Nah, ini juga sama. Berarti biar lebih mudah 3,07 kali 2 ya, dibalik karena kalau perkalian itu boleh kita bolak-balik. Berarti 3,07 dikali 2. Kita kalikan. Sama caranya seperti yang atas. 2 kali 7 14, simpan 1, ini 6. Di belakang koma ada berapa? 1, 2. Di sini dia nggak punya angka di belakang koma, berarti cuma 2 yang di sini aja. Di bawah juga yang sebelah sini hasilnya harus ada 2 angka di belakang koma. 1, 2, berarti di sini. Jadi hasil dari ini adalah 6,14. Untuk soal ketiga yaitu 20% dikali 1,25. Nah, persen itu kan sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Untuk menyelesaikan soal ini, boleh kalian ubah ini ke dalam bentuk desimal atau ini diubah ke dalam bentuk pecahan. 20% kalau diubah menjadi desimal menjadi 0,2. Berarti kali 1,25. Dengan cara seperti ini nanti hasilnya ketemu, atau boleh juga diubah menjadi bentuk pecahan. 20% itu kan artinya 20/100 dikali, ingat mengubah mengubah desimal ke bentuk pecahan, lihat angka di belakang koma. Di sini ada 2 angka, berarti artinya per 100. Nah, jadi 125/100. Ingat ya, perkalian pada pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, ini sebelum kalian kalikan boleh disederhanakan dulu atau langsung dikalikan. Nah, supaya lebih enak, kita sederhanakan dulu ya. Ini kita coret, sederhanakan dibagi dengan FEB dari masing-masing ini. 2/10 menjadi 1/5, karena atas dan bawah dibagi 2. Yang ini juga sama, kita bagi 25, 125 dibagi 25 itu hasilnya 5. 100 dibagi 25 itu hasilnya 4. Berarti ini jadi 5/4. Ini juga bisa dicoret, hasilnya 1/4. Nah, ini namanya sistem coret atau disederhanakan, Bu. Kalau misalkan mau dikaliin dulu baru disederhanakan, boleh. Misalkan ini 20 kali 125 dulu per 100 kali 100. Nanti hasilnya berapa baru disederhanakan. Yaitu jadi hasil dari 20% kali 1,25 adalah 1/4.
Nah, sekarang soal nomor 4 yaitu 0,3 dikali 5/7. Nah, ini juga hampir sama ya kayak nomor 3. 5/7 ini boleh diubah ke dalam bentuk desimal, tapi kalau saran ibu lebih baik diubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, si desimalnya diubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, 0,3 di belakang angka ada 1, berarti artinya per 10. Nah, di sini jadi 3. Nah, di sini 5/7. Kita sederhanakan lagi. Kemarin ada yang nanya kok yang sistem coret di pertemuan sebelumnya. Coret 5/5 1, 10/5 itu 2. Ingat, disederhanakan itu harus atas dengan bawah ya. Sekarang tinggal kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 1 3, per 2 kali 7 14. Jadi hasil ini adalah 3/14. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian desimal. Kalau pembagian desimal juga sama, kita bisa menggunakan cara pembagian biasa atau bagi kurung, atau bisa juga kalian ubah ke pecahan sama seperti perkalian tadi. Nah, kita coba cara dua-duanya ya. Untuk pembagian soal nomor satunya, misalkan 7,2 dibagi 4 itu berapa hasilnya? Nah, kita coba dengan cara bagi kurung. Berarti di sini 7,2 dibagi 4. Nah, di sini kan ada koma. Ketika di dalam kurungnya koma, kita harus ubah dulu menjadi hilang komanya. 7,2 supaya komanya hilang, itu artinya dikali 10 kan? Karena 7,2 kali 10 itu 72. Bu, gimana kalau di belakang komanya ada 2? Berarti dikali 100 dan seterusnya. Nah, berarti ini akan berubah menjadi 72. Tapi ingat, matematika itu harus adil. Kalau yang di sini dikali 10 supaya komanya hilang, di sini pun harus dikali 10. Nggak apa-apa kalau koma di sini. Tapi kan di 4 nggak ada koma, ya nggak apa-apa. Karena prinsip kita itu adil. Yang di sini dikali 10, di sini juga dikali 10. Berarti ini akan berubah menjadi 40. Nah, sekarang kita bagi seperti biasa. 72 bagi 40 itu 1 kali 40 itu 40, sisanya 32. 32 bisa nggak dibagi 40? Nah, ini pakai pembagian biasa ya. Oh, ternyata nggak bisa, kita tambah 0. Ketika di sini tambah 0, tambah koma, terus 20 dibagi 40 itu 8. Berarti ini 320. Nah, jadi hasilnya adalah 1,8. Bu, aku mengubah 7,2 menjadi pecahan aja. Boleh, nanti hasilnya akan sama. Sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua itu 0,3 dibagi 4/5. Nah, kayak gini. Tadi kan kita udah coba mengerjakan dengan cara pembagian biasa. Nah, sekarang kita ubah ke pecahan. Kita coba cara yang lain, itu ubah ke pecahan. Berarti 0,3 nya diubah menjadi 3/10 dibagi 4/5. Ingat, kalau pembagian itu harus diubah menjadi kali, sehingga yang di sebelah sininya akan berbalik. Jadi 3/10 dikali 5/4. Boleh kita coret-coret. Nah, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Berarti hasilnya 3/8. Begitu ya. Ini mau desimal lagi. Misalkan soalnya mintanya ke desimal, berarti kalian tinggal bagi kurung aja. 3 dibagi 8 itu nanti hasilnya berapa? Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu 43,5 dibagi 2,9. Nah, ini kita coba lagi dengan cara kurung ya. Berarti ini ingat, di belakang koma ada 1, supaya di dalam kurungnya nggak ada koma, kita kali 10, berarti jadi 435 dibagi, kalau yang ini dikali 10, yang ini juga dikali 10. Nah, ini kita coba dulu dua angka. 1, ini 29, kayak biasa aja ya.
ini 14, nah ini 5. Jadi hasilnya itu adalah 15. Nah, gampang ya. Ini contoh untuk yang terakhir, kita gabung, kita combine dengan persen. Gimana kalau persen dibagi sama desimal? Nah, kayak gini. Kalau ibu sih lebih suka diubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan. Soal yang 1 dan 3 pun sama, lebih enak diubah ke bentuk pecahan. Nah, ini pengetahuan ketika kalian tidak mengubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Nah, ini berarti diubah jadi 75/100 dibagi 2,5 akan jadi, ini kan per 10 karena di belakang koma 1, berarti ini 25. Ingat, kita ubah menjadi perkalian, jadi 75/100 dikali 10/25. Kita coret-coret ini ya. Ini jadi, ini kan bisa sama-sama dibagi 25, ini juga sama-sama dibagi 25, hasilnya 3/4. Yang ini juga dibagi 5, EPB nya ini dibagi 5, 2/5. Hasilnya jadi 6/20. Kita perkecil lagi dengan cara dibagi 3, dibagi 2, ini juga dibagi 2 jadi 3/10. Kalau mau didesimalkan bisa. Kalau per 10 artinya di belakang koma ada 1, itu artinya 0,3, berarti ini hasilnya 0,3. Oke, nah itu untuk perkalian dan pembagian pada pecahan dan bilangan desimal. Pecahan dan desimal itu berkaitan ya, persen per mil seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk mencari atau menghitung operasi yang berkaitan dengan desimal, kalian bisa ubah ke dalam bentuk pecahan dulu, itu yang paling mudah menurut ibu, atau bisa menggunakan perkalian bersusun ke bawah seperti biasa, atau pembagian seperti ini untuk yang pembagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.